Saya silakan duduk kembali, Bapak Ibu Saudara terkasih, puji nama Tuhan. Senang sekali kalau saya dapat kesempatan untuk boleh melayani setiap jemaat di dalam ibadah pagi pada saat ini. Dan saya akan mengawali dengan sebuah cerita ya, di suatu musim dingin yang bersalju. Ada seorang pria tua yang begitu pakaiannya tidak bisa mengenakan pakaian yang hangat karena dia tidak punya, dia hanya mengenakan pakaian yang tipis. Tetapi di tengah-tengah hawa yang begitu dingin itu, dia tidak merasa terlalu kedinginan karena dia berusaha bertahan. Kemudian lewatlah seorang pemuda yang hidupnya begitu berkecukupan dan juga dia mengenakan pakaian dingin yang cukup tebal untuk menghangatkan dirinya. Kemudian bertanya kepada Pak Tua ini, "Hai Pak Tua, kenapa engkau ada di luar dengan cuaca begitu dingin, yang begitu bersalju juga, namun engkau tidak mengenakan pakaian hangat?" Kemudian orang tua ini menjawab bahwa, "Oh, saya tidak punya pakaian tebal untuk menghangatkan tubuh saya. Karena saya sudah begitu terbiasa." Dan dia anggap itu sudah baik-baik saja. Dengan penuh rasa iba, pemuda yang berkecukupan ini kemudian berjanji kepada Pak Tua ini, "Pak Tua, tenang aja, saya akan segera masuk ke dalam rumah. Saya akan memberikan kepadamu beberapa baju tebal supaya bisa kau pakai untuk menghangatkan badanmu. Pegang baik-baik janji saya." Kemudian Pak Tua itu mengiyakan. Masuklah sang pemuda itu ke dalam rumahnya, tapi rupanya di rumah dia ternyata begitu sibuk mengerjakan segala urusannya sampai akhirnya dia lupa. Satu malam pun berlalu dan kemudian pada pagi harinya pemuda ini kemudian terbangun, baru ia ingat akan janjinya. "Aduh, saya lupa untuk memberikan baju hangat kepada Pak Tua itu." Segera bergegas dia untuk mengambil jubahnya, pakaian hangat, kemudian dia keluar mencari seorang pria tua itu. Tapi dia tidak menemukannya. Dia kebingungan mencari ke sana kemari, kemudian datanglah seorang penjaga yang melihat pemuda ini kebingungan. "Pak, cari siapa?" Lalu pemuda ini menjawab, "Saya mencari seorang tua yang dia kedinginan sepanjang malam di tempat ini." Kemudian penjaga itu berkata kepadanya, "Kamu terlambat, karena baru saja beberapa jam yang lalu ada ambulans yang menggotong jasad dari Pak Tua itu." Pemuda ini penuh dengan penyesalan. Kemudian dia menuju ke lokasi tempat Pak Tua itu duduk. Dan kemudian dia ternyata memperhatikan, di sana ada secari kertas. Dan dia kemudian mengambil kertas itu dibaca. Karena ternyata ada tulisan dari Pak Tua itu. Dan tulisannya seperti ini, "Ketika sebelum engkau menjanjikan kepadaku akan memberikan baju hangat, sebetulnya aku sudah terbiasa dengan cuaca dingin seperti ini. Aku mampu menahan cuaca dingin. Tetapi semenjak engkau menjanjikan akan memberikan baju hangat kepadaku, tiba-tiba seluruh daya tahanku terhadap cuaca dingin bergantung kepada janjimu." Anda memetik sebuah pelajaran, itu artinya ada sebuah kekuatan pada sebuah janji. Di dalam sebuah janji ada sebuah ikatan pengharapan. Rupanya Pak Tua itu sekalipun dia sudah bisa bertahan terhadap cuaca dingin sebegitu rupa, tetapi begitu dia dengar janji sang pemuda itu untuk memberikan baju hangat, seketika itu juga daya tahannya tergantung dari janji sang pemuda itu. Tetapi kita punya Allah yang luar biasa. Ketika Allah memberikan janjinya dan bahkan Allah mengikat perjanjian dengan kita umatnya, Dia Allah yang tidak akan pernah ingkar janji. Yang percaya katakan amin. Karena itu hari ini kita akan belajar bersama-sama berpegang pada perjanjian. Itu yang akan saya khotbahkan dan saya akan menyampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama temanya itu adalah umat kepunyaan Allah. Saya akan membahas dari sudut pandang perjanjian lama. Dan nanti kalau Anda masih punya waktu, datang lagi di dalam ibadah yang sore. Tetap di dalam tema khotbah mengenai berpegang pada perjanjian. Di ibadah sore saya akan menyinggung tentang bagaimana kita belajar menjadi umat yang mengasihi Allah. Saya akan bahas dari sudut pandang perjanjian baru. Ya, karena itu ayo sama-sama kita siapkan diri kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Ya, oke, kita membahas mengenai umat kepunyaan Allah. Kebenaran firman Tuhan hari ini kita akan pelajari dari kitab Yehezkiel. Yehezkiel pasal 36 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-21.
Mari kita siapkan bersama-sama Yehezkiel pasal 36 ayat 16 sampai 21. Saya akan membacakannya buat Anda. Demikianlah firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, kaum Israel yang tinggal di tanah mereka telah menajiskan tanah itu dengan tingkah laku dan perbuatan mereka. Katakan tingkah laku dan perbuatan. Tingkah laku dan perbuatan ini suatu hal yang penting ya. Saya dan Anda sebagai umat Kristen harus menjaga benar tingkah laku dan perbuatan kita. Oke, kenapa? Firman Tuhan ini ketika menegur umat Israel pada waktu itu mengatakan demikian, tingkah laku mereka sama seperti kenajisan haid di hadapanku. Benar-benar jorok di hadapan Tuhan. Kenapa ya? Ayat 18 dikatakan demikian, aku menumpahkan amarahku ke atas mereka karena darah yang mereka tumpahkan di tanah itu dan karena mereka menajiskannya dengan berhala-berhala mereka. Aku menyerahkan mereka di antara bangsa-bangsa sehingga mereka tercerai-berai di berbagai negeri. Aku menghakimi mereka sesuai dengan tingkah laku dan perbuatan mereka. Kemanapun mereka pergi di antara bangsa-bangsa, mereka menajiskan namaku yang kudus. Ternyata ada kaitannya. Tingkah laku orang Israel yang menyimpang di hadapan Tuhan, perbuatan yang gak benar itu ternyata juga sangkut paut. Menajiskan, mencemarkan nama baiknya Tuhan. Itu maksudnya. Ayat 20. Kemanapun mereka pergi di antara bangsa-bangsa, mereka menajiskan namaku yang kudus. Ketika orang menyindir mereka, katanya mereka umat Tuhan. Tapi mereka harus keluar dari tanahnya. Ya, kadang-kadang kita masih dengar ya sindiran kayak gini. Katanya umat Tuhan. Katanya orang Kristen. Katanya orang gereja. Tetapi kok kadang-kadang kenapa Tuhan mengizinkan ada hal yang kurang baik yang menimpa orang benar. Ayat 21. Aku menaruh perhatian pada namaku yang kudus, firman Tuhan, yang dinajiskan, yang dicemarkan oleh kaum Israel di antara bangsa-bangsa kemana mereka pergi. Ya, sedikit intro supaya kita mengerti bersama mengenai apa yang dituliskan oleh Yehezkiel ini. Firman Tuhan yang menegur umat Israel. Pada waktu itu kondisi umat Israel, khususnya suku Yehuda sedang berada dalam kondisi pembuangan. Ya, mungkin Anda juga bertanya-tanya, ini Yehezkiel ini nabi dari mana nih Pastor? Ini juga nabi yang ikut menyertai orang-orang Yehuda dalam pembuangan ke Babel pada waktu itu. Ini seangkatan dengan Daniel. Nah, mungkin kalau Anda dengar tentang nama Daniel, oh Daniel yang di gua singa itu. Ya, ini seangkatan. Daniel kan juga dibuang ke Babel, diangkat menjadi salah satu pejabatnya di sana. Nah, ini nabi yang ikut menyertai orang-orang Israel dalam pembuangan. Namanya Yehezkiel. Yehezkiel itu bernubuat kepada orang-orang buangan pada waktu itu bahwa akan ada teguran Tuhan. Ya, Tuhan negor dulu. Tetapi di balik teguran Tuhan itu ada janji pemulihan. Itu yang akan diberikan. Bapak Ibu Saudara terkasih, saya dan Anda ini anaknya Tuhan. Kita umat kepunyaan Tuhan, katakan amin. Sekalipun Tuhan menegur saya dan Anda oleh karena tingkah laku dan perbuatan kita gak baik. Tetapi di balik tegurannya Tuhan, tetap ada kasih sayangnya Tuhan yang masih mau memulihkan kita. Amin. Ya, karena itu mari kita belajar mau menjadi umat kepunyaan Tuhan. Ya, seperti apa sih umat kepunyaan Allah itu? Kita akan pelajari bersama-sama. Lanjut ya, di dalam Yehezkiel pasal 36 ayat 22. Seperti apa umat kepunyaan Allah itu dan kita kepingin menjadi seperti itu. Ayat 22 demikian firman Tuhan. Sebab itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus yang kamu najiskan di antara bangsa-bangsa kemana kamu pergi. Bukan karena kamunya, hai bangsa Israel. Ya. Tingkah lakumu itu yang mencemarkan namanya Tuhan. Nah, ini yang jadi masalah. Karena namaku sudah tercemar. Oleh karena itu aku akan bertindak, katanya Tuhan. Ya. Yang pertama, umat kepunyaan Allah itu menyandang nama Allah yang kudus. Saya dan Anda terpanggil menjadi umat kepunyaan Tuhan. Saya dan Anda semenjak membuka hati, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, kita menyandang nama Allah yang kudus. Siapa nama Allah kita? Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah nama Allah yang kita sembah. Nah,
Tuhan akan bertindak karena namanya dinajiskan. Ayat 23 kita lanjutkan. Apa yang akan Allah lakukan? Ayat 23 ya. Aku akan menguduskan namaku yang besar, yang sudah dinajiskan di antara bangsa-bangsa. Dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ketika aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Ya, Tuhan itu akan menguduskan kembali namanya di antara bangsa-bangsa. Tuhan itu yang sudah tercemar namanya mau melakukan pemulihan nama baik. Nama itu penting nggak Bapak Ibu Saudara? Penting banget loh ya. Misalkan tanpa sepengetahuan Anda, nama Anda terpakai untuk ternyata Anda menjadi penanggung jawabnya seseorang. Marah nggak Anda? Kok nggak bilang-bilang? Tanpa persetujuan saya, kok saya yang harus bertanggung jawab? Loh, nama Anda tercantum di situ. Ya, tapi saya nggak pernah tanda tangan. Nah, Anda bisa marah. Karena kok nama Anda dipakai. Belum lagi kalau ternyata nama Anda tercemar. Ya, nah, suatu kali ada seorang pendeta yang didatangi oleh suami istri yang rupanya mereka lagi ribut-ribut sedang berantem. Suaminya datang dengan kondisi acak-acakan. Rambutnya tuh sudah kayak bekas jambaan gitu ya. Matanya juga memar, pipinya juga sudah membiru, kayak sudah hampir ditampar sama istrinya, tangannya juga penuh dengan cakaran, sampai rada berdarah-darah gitu kan. Pendetanya kasihan sama suami ini. Kemudian pendetanya tanya sama sang istri, Bu, suaminya ini diapain? Gini Pak Pendeta, soalnya waktu itu dia bertanya begini pada saya, sekarang sudah jam berapa Marta? Gitu. Pendetanya bingung, loh emangnya salah apa Bu? Ya, cuma nanya jam itu aja, kenapa disalahin? Kenapa sampai dijambak, dicakar seperti ini? Masalahnya Pak Pendeta, nama saya Maria, bukan Marta. Itu jadi masalah besar. Ya. Karena itu nama itu begitu penting saudara-saudara. Ya. Karena itu yang pertama, umat kepunyaan Allah itu menyandang nama Allah yang kudus. Saya dan Anda punya marga yang sama. Saya dan Anda punya nama belakang yang sama, yaitu Yesus Kristus. Kita warga negara kerajaan sorga loh. Marganya apa? Yesus Kristus. Kemanapun kita pergi, kita disaksikan oleh banyak orang. Kita menyandang nama Allah yang kudus. Ketika kita bertingkah salah dikit aja, ketika dengan perbuatan kita menjadi batu sandungan buat orang lain, nama Tuhan juga disangkut pautkan. Katanya anak Tuhan. Katanya nyembah Tuhan Yesus, katanya anaknya Tuhan Yesus, katanya percaya sama Roh Kudus, katanya anak Bapa di sorga, orang Kristen ke gereja, haleluya setiap hari Minggu. Kena semua saudara-saudara. Sama gerejanya pun disangkut, katanya jemaat gereja. Waduh sudah kena sekalian. Ayo kita ini menyandang nama Allah yang kudus, jaga baik-baik tingkah laku perbuatan kita. Yang kedua, seperti apa sih umat kepunyaan Allah itu? Lanjut ya, ayat 24 dan ayat 25, kita baca firman Tuhan. Aku akan mengambil kamu dari bangsa-bangsa, ini janji Tuhan, karena waktu itu kan orang Israel dalam pembuangan. Tuhan tuh berjanji pemulihan ini, janji pemulihannya. Dan aku akan mengumpulkan kamu dari semua negeri serta membawa kamu kembali ke tanahmu, kembali pulang ke tanah Israel, sudah gak ke pembuangan lagi. 25, aku akan mencurahkan ke atasmu air jernih sehingga kamu menjadi tahir, jadi kudus lagi, jadi suci lagi. Aku akan menahirkan kamu dari segala kenajisan dan berhalamu. Ya. Yang kedua, saudara-saudara, umat kepunyaan Allah itu dikuduskan dari antara bangsa-bangsa lain. Umat kepunyaan Allah akan disucikan, ditahirkan, dibuat jernih kembali. Salah satu makna yang lain dari kata dikuduskan itu adalah kayak dipisahkan gitu loh ya. Disendirikan, dikhususkan, disaring dari kecemaran bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah, yang tidak bermoral. Sehingga disendirikan oleh Tuhan, disucikan, dikuduskan, dibersihkan oleh Tuhan. Sehingga kita layak menjadi umat kepunyaan Allah. Umat kepunyaan Allah yang kemudian akan berpegang pada perjanjian Allah. Karena Tuhan akan menggenapi perjanjiannya dalam kehidupan saya dan Anda. Amin. Ya, siap untuk kita menerima janji-janji Tuhan yang luar biasa ya. Karena itu kita mau menjadi umat kepunyaan Allah. Ya, oke. Umat kepunyaan Allah itu dikuduskan dari antara bangsa-bangsa yang lain. Dari dosanya bangsa-bangsa lain. Dari tingkah laku dan perbuatannya bangsa-bangsa lain. Harusnya begitu juga saya dan Anda sebagai anak Tuhan.
Kita ini sudah dikuduskan oleh darah Yesus, katakan amin. Saya dan Anda sudah diselamatkan oleh pengorbanan Yesus Kristus. Hidup kita dipisahkan harusnya dari tingkah laku orang-orang yang berdosa di luar sana. Kita tidak mengikuti gaya hidup yang misalkan jatuh cinta sesama jenis. Kemudian diresmikan lagi. Baru aja viral ada negara yang meresmikan hal seperti itu, langsung heboh pernikahan sesama jenis, langsung diresmikan. Itu sudah di luar kehendak Tuhan. Kita harus menjadi bangsa yang kudus, umat yang kudus, yang tidak menyimpang dari kehendak Tuhan. Ya, oke, bagaimana sih Israel ini dikuduskan? Caranya baca ayat 26. Demikianlah firman Tuhan. Anda mengikuti saya ya, demikian firman Tuhan. Ini caranya Israel dikuduskan dan inilah caranya juga saya dan Anda dikuduskan. Aku akan memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Aku akan menyingkirkan dari tubuhmu hati yang membatu, hati yang begitu keras, dan memberikan kepadamu hati yang lembut. Ya, oke. Inilah cara Israel dikuduskan. Ayat 27. Ini yang membuat saya benar-benar terharu, saudara-saudara. 27 ya. Siap? Kayak kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Rohku akan kutaruh dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku serta melakukannya. Inilah cara Israel dikuduskan. Pertama diberikan hati yang baru dan roh yang baru. Itu berarti hatinya siapa? Hati kita diperbaharui. Kemudian roh kita juga diperbaharui. Itulah yang namanya umat kepunyaan Tuhan ya. Kita menjadi miliknya Tuhan, hatinya baru, rohnya juga baru. Tadi sudah kita baca ayat 27 juga bahwa Tuhan menaruh rohnya di dalam batin umatnya. Bukan cuma hati kita yang dibikin baru. Bukan roh kita juga yang dibikin baru. Tetapi Tuhan juga memberikan rohnya buat kehidupan kita. Tuhan menaruh rohnya dalam batin umatnya. Wow, that's amazing. Roh Kudus yang diberikan di dalam hati kita yang sudah baru, dalam batin kita yang sudah lemah lembut ini, dalam roh kita. Jadi Israel dikuduskan dengan cara seperti ini. Hatinya baru, rohnya baru, dan Roh Kudusnya diberikan di dalam batin kita. Pertanyaannya, mengapa? Mengapa kok Tuhan sampai sebegitunya memberikan kepada umatnya, juga termasuk buat saya dan Anda, hati yang baru, dikasih roh yang baru, dan kemudian Tuhan ditambahin lagi bonusnya, Roh Kudusnya pun juga ikut tinggal di dalam diri kita. Karena sebetulnya tanpa hati yang baru, tanpa roh yang baru, dan tanpa Roh Kudusnya, saya dan Anda tidak akan pernah bisa melakukan perjanjiannya Tuhan. Sepanjang tahun ini Gereja Mawar Syaron sedang membuka tema tentang fresh covenant. Perjanjian yang fresh, yang Allah segarkan, yang Allah perbaharui. Tetapi sanggupkah kita jemaat Gereja Mawar Syaron, kita tetap tinggal dalam perjanjiannya Tuhan dan menjadi pelaku perjanjian itu? Dari zaman pertama kali Tuhan memberikan perjanjian kepada manusia. Katakanlah mau dari zamannya Adam, mau dari zamannya Nuh lah, mau dari zamannya Abraham, mau Musa, mau keturunannya Isa, Yakub, Israel, dan semuanya. Sekalipun mereka adalah umat Tuhan, tidak ada yang sanggup tinggal di dalam perjanjiannya Tuhan dengan kekuatannya sendiri. Tetapi pastor akhirnya toh sampai juga ke masa perjanjian baru digenapi dalam Yesus Kristus. Ya, karena Tuhanlah yang membuat mereka bisa menggenapi perjanjian karena umat Tuhan itu sudah dikasih hati yang baru, diberikan roh yang baru, dan juga diperlengkapi dengan Roh Kudusnya, sehingga mereka bisa menjadi pelaku perjanjian. Tuhan tahu, saya dan Anda penuh dengan kelemahan. Kita gak mungkin bisa menjadi pelaku perjanjian, bahkan menggenapi perjanjiannya Tuhan. Melakukan dengan persis perintah-perintah Tuhan, gak bisa. Tetapi hanya oleh karena kekuatan Roh Kudus-Nya lah, saya dan Anda disanggupkan, dilayakkan, sehingga kita bisa menggapai perjanjian itu.
Karena itu kita butuh Roh Kudus, saudara-saudara. Ya, perhatikan di sini, ayat 27. Kenapa sih Tuhan itu sebegitu rela memberikan kita hati yang baru, roh yang baru, dan juga ditaruhnya lah Roh Kudusnya dalam diri kita. Ya, tadi kita sudah baca ayat 27 ya. Rohku akan kutaruh dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Semata-mata supaya saya dan Anda hidup menurut ketetapannya Tuhan. Ketetapannya Tuhan berat atau enggak? Ya. Belum lagi dan tetap berpegang pada peraturannya Tuhan serta melakukannya. Banyak ketetapan Tuhan, banyak aturannya Tuhan. Ya. Sanggup enggak Anda menjalani itu semua? Wah, kok begitu berat ya Pastor jadi orang Kristen? Terus terang, gak sanggup dengan segala ketetapan dan peraturan Tuhan yang begitu banyak, begitu berat itu. Namun, Roh Kudusnya akan menyanggupkan kita. Itu loh yang harus kita pahami, saudara-saudara. Ya, kita harus bisa menjadi orang yang melakukan firman Tuhan. Sekali lagi saya baca. Agar kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku serta melakukannya. Katakan dengan keras, melakukannya. 1, 2, 3. Benar Anda mau melakukan firman Tuhan? Ya. Setiap hari baca firman Tuhan atau tidak? Ya, sudah mulai gak kedengaran suaranya. Saya mendorong Anda semua, Bapak Ibu Saudara, bacalah firman Tuhan setiap hari. Dari mana aksesnya? Loh, Alkitab ini loh Bapak Ibu Saudara, ini firman Tuhan, sudah sangat jelas. Karena itu dari akhir tahun yang lalu kami sudah mengumumkan, baik itu lewat Connect Group, lewat pengumuman ibadah ini, kita ada program membaca Alkitab selama 2 tahun. Yaitu firman-Mu hidupku. Dan kita pakai metodenya itu dengan, Anda catatkan kesan Anda setelah baca itu apa, kemudian komitmen Anda setelah membaca itu apa? Setiap harilah baca firman Tuhan. 1 pasal setiap hari. Setiap hari lakukanlah. Anda tadi ngomong, kita sudah terima hati yang baru, roh yang baru. Diberikan Roh Kudus. Supaya apa? Melakukan firman Tuhan. Baca firman Tuhan itu juga termasuk melakukan firman Tuhan. Tapi begitu dia baca enggak? Oke. Ya, saya setiap hari berusaha membaca firman Tuhan dan ya contohnya beginilah, coba saya kasih beberapa slide gambaran buat Anda. Saya posting di Instastory saya. Bacaan hari ini, ya. Kitab apa, pasal apa, kemudian kesannya itu apa yang saya dapat dari pembacaan itu. Kemudian komitmen saya apa di hari itu setelah saya membaca. Pertama kali dari tahun lalu saya mulai lakukan hal seperti ini. Saya share dulu nih di WhatsApp group dari rekan-rekan leader-leader Connect Group saya. Oke, ayo setiap hari baca ini apa, kitab ini, pasal ini setiap hari ya. Kesanmu apa, komitmenmu apa. Kita saling sharing di dalam WhatsApp group itu. Seru ya. Kemudian kita pikir kita gak hanya sekedar baca itu sepotong-sepotong. Kita mau habiskan seluruh Alkitab. Programnya firman-Mu hidupku. 2 tahun kita bisa selesaikan dari Kejadian sampai Wahyu. Setiap hari baca 1 pasal aja Bapak Ibu Saudara. Komitmen. Anda bisa sharingkan di grup WhatsApp dengan keluarga Anda, dengan Connect Group Anda. Siapapun itu silakan. Jangan anggap hampa ini Alkitab. Bacalah setiap hari. Ya. Mungkin Anda juga bingung, aduh gimana saya tahu saya sudah sampai ke pasal berapa nih sekarang. Ya, saya sudah kelewatan dari awal tahun Pastor. Ya, karena 1 Januari kan kita buka Kejadian pasal 1. Berarti sekarang tanggal 26 Kejadian pasal, aduh saya sudah ketinggalan jauh 26 pasal. Dicicil, cepet dicicil. Ini mumpung masih Januari, mumpung masih awal tahun. Aduh saya nunggu tahun baru lagi deh. Puji Tuhan ya, beberapa hari lagi ada tahun baru Chinese New Year. Segera komitmen, baca lagi dari awal. Ya, ikuti yang ketinggalan. Baca bersama-sama. Kita juga sudah siapkan di aplikasi MyGMS, ya. Caranya gimana? Ya, install dulu aplikasi MyGMS ya. Tunjukkan caranya nih. Saya sampai siapkan ini buat Anda. Anda klik itu, nah itu tombolnya ya, aplikasi MyGMS. Kemudian Anda lihat ada menunya. Kita sudah kasih di situ. Judulnya adalah Firman-Mu hidupku. Begitu Anda klik, nah
langsung masuk pada inilah kitab dan pasal yang harus Anda baca hari itu juga. Ayo kita komitmenkan, baca Alkitab setiap hari. Mungkin ada kalanya ketika Anda membaca, aduh saya kurang ngerti nih baca gini, ayatnya ini sudah sampai kemana-mana ya, sambungan ceritanya seperti apa. Anda akan dibantu dengan GMS Devotion. Ada pelayan-pelayan Tuhan, ada hamba-hamba Tuhan, para pemimpin juga di dalam gereja ini, di dalam CG, yang setiap hari mendampingi pembacaan Alkitab Anda di dalam GMS Devotion. Ya, juga di menu My GMS yang sama Anda tinggal klik, nah ini dia, GMS Devotion. Anda ketika sambil membaca, Anda bandingkan, oh ini artinya, oh ini cara prakteknya, Anda akan semakin mengerti. Ya. Oke, siapa di sini mau menjadi pelaku firman Tuhan? Lambaikan tanganmu, oke? Bacalah Alkitab. Bagi Anda yang barusan mengangkat tangannya, Anda bukan berjanji kepada saya. Anda sedang berjanji kepada, bener loh ya, dibaca loh ya. Pulang dari gereja ini pun Anda segera baca Alkitab. Jangan, oh saya kan sudah dengar firman Tuhan barusan dari pengkhotbahnya. Belum tuntas. Baca lagi. Besok bangun, baca lagi. Mulai di WhatsApp grup Anda, di Connect grup Anda, para pemimpin CG juga. Khususnya pelayan-pelayan Tuhan, pelayan-pelayan mimbar. Kita semua harus baca Alkitab. Renungkan tuh setiap hari. Mungkin awalnya berat kita, aduh apa ya yang harus saya pahami dari sini kok berat. Anda jalani dulu, belum menjalani kok sudah ngomong berat, saudara. Nah, tanpa Roh Kudus memang kita akan kesulitan untuk menuruti dan melakukan firman Tuhan. Karena itu Tuhan meletakkan di dalam hati umatnya, dikasih hati yang baru, roh yang baru, dan Tuhan juga menaruh Roh Kudusnya dalam kehidupan saya dan Anda. Karena tanpa Roh Kudus, saya dan Anda akan begitu kesulitan melakukan firman Tuhan, menuruti firman Tuhan. Aduh sulitnya minta ampun, saudara-saudara. Ya. Nah, saya dan Anda ibaratnya seperti, oke saya pakai ilustrasi ya. Seperti kertas ini, awal mulanya manusia diciptakan, kita seperti selembar kertas putih, bersih, tanpa cacat, tanpa dosa. Tetapi ketika manusia mulai jatuh dalam dosa, ntar ya saya lipat dulu. Saya dan Anda mulai jatuh di dalam dosa. Ya. Nah ini dia. Ya, jangan bilang-bilang selama ini saya gunting rupanya. Ada celah dalam hati manusia. Sehingga manusia tidak utuh lagi. Seperti ini. Semua orang mengalami. Sehingga ketika kita itu diperintahkan untuk melakukan firman Tuhan. Ayo, lakukanlah firman Tuhan. Bacalah Alkitab. Turutilah firman Tuhan. Kita berusaha melakukannya, ya, ukurannya gak bisa masuk kan, gak pas, sorry tadi robek, kena senggol dikit. Kita berusaha untuk memasukkannya dengan berbagai cara, seperti apa kita melakukan firman Tuhan ini, gak bisa, gak pas. Kita berusaha untuk melakukannya, kita berusaha menurutinya, kita disuruh untuk melepaskan pengampunan, tetapi ukurannya, loh gak pas. Gak bisa masuk ini. Atau kita kompromikan ya. Kebanyakan orang tuh mengkompromikan firman Tuhan. Ukurannya dikecilkan. Supaya ukurannya sama. Plung, baru bisa masuk. Kita gak boleh mengucilkan firman Tuhan. Gak boleh. Justru kita harus berusaha gimana sih caranya kita lakukan firman Tuhan ini. Karena seberapapun kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri, Bapak Ibu Saudara, gak bisa. Gak bisa. Karena itu Tuhan memberikan kepada umatnya hati yang baru. Roh yang baru dan Tuhan juga memberikan Roh Kudusnya. Supaya hatinya diperbaharui. Oke? Kira-kira menurut Anda ini masih bisa dimasukin nggak sih? Bisa nggak? Ada yang bisa memasukkan? Ya, dengan ukuran seperti ini, masuk nggak? Nggak bisa ya? Oke, tapi kalau kita mengandalkan kuasa Roh Kudus. Nah ini. Kita lipat dikit, kita supaya lebih pinter nih. Ya, oke. Tuhan memberikan kepada kita apa? Hati yang baru. Roh
yang baru juga. Dan Tuhan memberikan kepada saya dan Anda Roh Kudus-Nya. Sehingga ketika kita melakukan firman Tuhan, masuk sudah. Supaya kita menuruti perintahnya. Supaya kita menjadi pelaku firman-Nya. Bentuknya pas ya, kayak hati. Diberi hati yang baru, roh yang baru, dan plus kita diberikan Roh Kudus-Nya. Roh Kudus mengubahkan. Dari tadi kan modelnya begini kan. Roh Kudus, apa yang dilakukan Roh Kudus? Roh Kudus akan menjamah hati kita. Roh Kudus akan mengubahkan kita. Kalau tidak, kita akan tetap punya dosa. Masuklah kejahatan, pikiran kotor, kenajisan. Kita gak akan pernah bisa melakukan firman Tuhan. Selalu gak cocok, selalu berbenturan, gak bisa masuk. Karena itu kita harus dibentuk oleh Roh Kudus. Kita sudah membuka hati terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita berdoa, oh Roh Kudus tolong aku. Dan Roh Kudus akan menolong Anda. Dia mengubahkan kita, ini masih kertas yang sama. Ya, masih manusia yang sama, tetapi sudah beda hatinya. Sudah diperbaharui rohnya dan kita juga sudah menerima Roh Kudus-Nya. Once again, sehingga firman Tuhan. Yang bagi manusia sulit dilakukan. Sulit kita menuruti firman-Nya. Sulit kita ngikuti aturannya Tuhan. Begitu banyak, begitu ribet aturannya Tuhan. Tapi, begitu hati kita sudah diubahkan oleh Roh Kudus. Masuk. Maka kita menjadi orang yang cinta banget sama firman Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan, aku dapat sesuatu. Aku mau lakukan ini. Aku mau kerjakan perintah Tuhan. Disuruh ngampuni, aku akan mengampuni. Disuruh melayani, aku akan melayani. Itu yang kita lakukan. Pertama kali ketika saya mulai mendengar tentang pribadi Roh Kudus. Ya, pada waktu itu ini sekitar kisah 20-an lewat tahun yang 20 tahunan 25 tahun yang lalu lewat itu dari itu ya. Waktu itu saya masih belum bertobat. Saya punya Alkitab, memang punya Alkitab, tapi hanya untuk keperluan sekolah. Ya, gak pernah saya baca. Sampai satu ketika, salah satu paman saya datang ke rumah di mana saya tinggal, ya, dan paman saya juga ikut duduk beribadah di sini, rupanya ada, tadi sudah saya sapa. Sampai sekarang masih awet. Ya. Tiba-tiba datang ke rumah, lalu ngomong, Bet, kamu tahu Roh Kudus enggak? Ditanyain kayak gitu, saya pikir saya di hidupnya sudah cukup baik-baik saja gitu ya. Paman saya ini dulunya bukan orang Kristen yang taat, yang sungguh-sungguh ya. Kemudian dia ngomong hidupnya diubahkan. Tiba-tiba rajin ke gereja Mawar Syaron. Ya. Kemudian dia bersaksi bagaimana hidupnya dilepaskan dari kuasa kegelapan dan seterusnya. Saya cuma terpana, kok bisa ya? Kemudian dia ngomong, tahukah kamu tentang Roh Kudus? Roh Kudus itu yang mengubahkan hidupnya Om. Kaget saya. Roh Kudus, ada itu Roh Kudus. Awalnya gak percaya. Ya. Coba tuh lihat di Alkitab, ada itu Roh Kudus. Sampai segitunya ya Roh Kudus bisa mengubahkan kehidupannya seseorang. Ya. Kemudian setelah Om saya pulang, saya sudah sendiri di kamar saya, kemudian saya cari di simpenan buku-buku saya, ya, kemudian ketemulah saya Alkitab berdebu waktu itu. Saya bersihkan. Kemudian saya mulai baca, sampailah pada satu ayat, random ayat apapun itu, benar, ternyata ada Roh Kudus. Kaget saya, Roh Kudus. Saya pikir Roh Kudus itu cuma tulisan aja di dalam Alkitab ini. Tapi ternyata dia adalah seorang pribadi yang sanggup mengubahkan manusia. Ketika kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, puji Tuhan, Anda dibaptis, Anda jadi orang Kristen. Tetapi apakah hidupmu sungguh-sungguh berubah oleh Roh Kudus? Ya hanya Anda yang tahu. Awalnya saya juga gak rajin tuh baca Alkitab, gak mau saya baca Alkitab, rasanya baca Alkitab itu buang-buang waktu buat saya, pusing deh mikirin Alkitab. Tetapi semenjak saya menerima Yesus, hati diubahkan, rohnya juga diperbarui oleh Tuhan, diberikan Roh Kudus, tiba-tiba sudut pandang saya berbeda. Ini seperti makanan buat saya. Siapa yang setiap hari mau baca firman Tuhan? Ya, oke, masih banyak setengah tiang, bahkan berat nih nyiapin waktunya. Oke, saya ganti pertanyaannya. Siapa yang setiap hari tahan untuk tidak makan? Bisa lambaikan tangan. Semua orang kepengen makan tiap hari. Saya kasih tahu ya, firman Tuhan ini makanan.
buat roh kita makanan rohani. Anda gak makan 1 hari aja, ya masih bisa hidup lah, kelaparan lah minimal lah ya. Seminggu lah Anda gak makan, UGD menantimu. Tetapi seberapa banyak dari umat Tuhan zaman sekarang, seminggu aja gak baca firman Tuhan tuh gak apa-apa. Sebulan gak baca firman Tuhan bangga, oh iya lupa aku saat teduh. Bangga lagi ngomong gak gitu. Aku lupa berdoa, aku sudah lama gak baca firman Tuhan. Iya, saya taruh di mana ya Alkitab saya? Nah, gak makan sehari aja bisa lemes, saudara-saudara. Gak baca firman Tuhan sehari aja, sombongnya minta ampun. Bertobat ya. Yuk, kita mau kembali pada perjanjiannya Tuhan. Kita yang berpegang pada perjanjian, saya ingatkan lagi, karena saya dan Anda adalah umat kepunyaan Tuhan. Kita menyandang nama Allah yang kudus, amin. Karena itu jaga baik-baik tingkah laku kita. Dan saya dan Anda dikuduskan untuk melakukan firman-Nya. Agar nama Tuhan semakin dikenal. Dan cara kita melakukan firman Tuhan, kita juga harus melibatkan Roh Kudus. Ya. Biarlah Roh Kudus yang mengubahkan hatimu. Roh Kudus akan mengingatkanmu. Jangan lagi kelaparan secara rohani. Bacalah firman Tuhan. Gak cukup Anda cuma scrolling TikTok, Reel dan sebagainya. Aku ingin dengar saat teduh dari sini. Gak bisa. Baca firman Tuhan yang murni, yang asli dari Alkitab ini Bapak Ibu Saudara. Maka hati Anda sungguh akan mengalami penggenapan perjanjiannya Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri sama-sama yuk. Saya mau agar setiap Anda mendedikasikan hidup Anda untuk melakukan firman Tuhan. Dan Anda perlu Roh Kudus. Kita akan mengundang kehadiran Roh Kudus sama-sama ya di dalam hidup kita. Buka hatimu untuk Roh Kudus. Dan ketika Roh Kudus tinggal di dalam dirimu, maka Dia akan mengubahkanmu. Hatimu yang keras, hatimu yang membatu, seperti tadi firman Tuhan katakan, hatimu akan dilembutkan. Saat hatimu lembut, engkau dimampukan untuk melakukan firman-Nya. Kita sambut Dia. Ayo sungguh-sungguh saya ajak kita berdoa. Mungkin kau belum pernah mengalami pengalaman dengan Roh Kudus selama ini. Saya ajak engkau untuk berdoa agar engkau mengalaminya.